tiba-tiba tertawa, membesar, 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 dan berbentuk seperti pocong. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, selamat datang di My Story Zone, kumpulan beragam kisah misteri dari beberapa kontributor dan juga pengalaman-pengalaman pribadi. Ini adalah fragmen pertama, fragmen pembuka kita bersama rekan saya, Kang Surya. Halo, dan rekan di sebelah saya, Pak Jack. Gimana kabarnya malam ini, Pak Jack? Baik Kang Surya. Kang Surya, ngomong-ngomong, malam ini Kang Surya akan berkisah tentang apa ini? Ya, ini mungkin kebetulan fragmen pertama ya. Jadi saya mau bercerita. Ini kisah yang dikisahkan kembali ke saya oleh seorang penjual kue putu. Jadi ibaratnya dia setelah bercerita kepada saya, kemudian setelah itu lama ndak jualan. Jadi ya semoga orangnya sekarang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Mungkin punya usaha lain ya. Nah, gitu. Ya, kue putu, kue yang sangat legendaris ya, legend. Kalau zaman dulu dan di daerah seperti daerah-daerah pinggiran kota itu legend sekali kue putu itu. Oke, bisa dimulai Kang Surya ceritanya? Mungkin saya sedikit kisahkan ya kalau kue putu itu seperti Iya. apa ya. Jadi kue putu itu mungkin kalau teman-teman tahu ada nama lain, ada putu bambu atau bambu cake, atau mungkin kalau di Jawa Timur kue putu jedul mungkin ya, karena dia tepung beras dimasukkan bersama gula merah dalam pipa kecil gitu atau bambu kecil, kemudian dimasak di atas apa ya, uap air, kemudian mendidih. Setelah matang dia didorong pakai bambu, jadi dijedul. Nah, jadi yang unik itu dia ketika ditaruh di atasnya bambu kan keluar uap. Kalau nggak ada kuenya, nggak ada, itu biasanya uap airnya itu disumbat sama batang bambu kecil itu yang bersuit gitu. Iya, dulu banyak itu waktu kita kecil itu banyak penjual kue putu itu. Ya, mungkin langsung ke ceritanya aja. Langsung ke ceritanya aja ya, gimana ya? Oke. Jadi ini waktu zaman-zaman tahun berapa ya? Seingat saya itu sebelum tahun 2000-an lah, waktu saya masih kecil, masih anak-anak ya. Nah, jadi dulu di daerah kota saya, di pinggiran kota itu, orang penjual kue putu itu biasanya beroperasinya itu malam hari. Ada yang sore, ada yang malam. Kalau yang malam itu langganan saya biasanya dia berjualan itu sekitar jam 9 malam ke atas. Nah, kisah ini diceritakan pada saya waktu dia habis berjualan, dan kemudian beberapa hari setelah itu beliaunya tidak berjualan lagi. Ya, semoga beliau baik-baik saja, atau mungkin ada usaha lain ya, karena sampai sekarang, sampai berapa tahun seperti ini saya nggak pernah ketemu lagi. Oke. Jadi begini, pada suatu malam, ketika malam itu memang apa ya, musim-musim hujan ya, dingin. Jadi kalau kita makan kue putu anget-anget itu pasti cocok. Nah, malam itu memang habis hujan, dan kemudian waktu itu saya pingin keluar rumah ditemani tante saya karena sudah cukup malam, jadi tidak berani saya keluar sendiri. Nah, sambil menunggu penjual datang, memang waktunya biasanya sampai jam 9 malam. Pada saat itu yang terdengar memang saya tunggu suaranya yang mendengung itu. Nah, dari ujung jalan terlihat bapaknya ya, jadi dia itu terlihat bayangannya, terlihat suaranya sambil membawa pikulan kue putu. Kalau kue putu di sini memang dipikul, ada yang dikayuh dengan sepeda, tapi ada juga yang dipikul. Nah, kebetulan langganan saya ini dipikul. Nah, dia berjalan dari jauh, terlihat bayangannya saja. Kok saya lihat, oh ini bapak yang biasanya
Tapi tumben dia kok jalannya itu agak cepat, seperti tergesa-gesa gitu. Apakah memang sudah habis atau apa? Saya jadi penasaran. Saya pingin manggil ke depan, tapi sepertinya tante saya melarang. Sudah, ditunggu saja di depan. Akhirnya saya tunggu dia berjalan sampai di depan rumah. Akhirnya saya panggil, "Pak, beli putu," gitu. Akhirnya orangnya berhenti. Sepertinya dia berhenti melihat saya agak terbengong gitu. Kemudian ternyata ada yang beli. Apalagi ketika melihat tante saya, jadi mungkin ini benar-benar mau beli. Akhirnya dia berhenti, nurunin pikulannya. Ya, sambil hari itu dia terlihat aneh sekali, nggak seperti biasanya. Jadi agak tergesa-gesa atau apa gitu. Saya pikir sudah habis, tapi enggak ternyata. Kemudian tante saya penasaran, "Habis, Pak?" "Enggak, kebetulan hari ini ada yang tidak beres," katanya gitu. Kalau mungkin kita mikir mungkin habis kehujanan atau apa, karena memang suasananya waktu itu dingin. Walaupun hujannya sudah lewat sore hari, tapi suasana malam itu masih dingin. Apalagi di daerah saya waktu itu kan, kalau pinggiran kota mendekati pegunungan itu kan ada kabut kalau malam. Nah, kemudian bapak itu sambil membuatkan kue, dia bercerita, "Saya tadi sebenarnya habis ada musibah gitu." "Wah, musibah apa?" saya bertanya, karena waktu itu kebetulan tante saya mungkin sambil nemani, jadi saya penasaran dengarkan. "Tadi itu saya hampir tidak bisa berdagang lagi saya." Lalu dia bercerita, "Tadi beberapa blok dari kampung saya itu, di kampung sebelah itu kebetulan ada area. Jadi area itu ada pohon beringin besar gitu, beringin lama, dan kebetulan tempatnya juga agak lapang, di dekat dengan kayak semacam kantor-kantor pemerintahan zaman dulu peninggalan Belanda. Kebetulan di daerah saya itu masih banyak bangunan seperti itu dan area-area seperti itu yang masih lestari gitu. Dan konon katanya area tempat itu yang ada pohon beringin besar itu juga dulunya identik dengan zaman tahun 65 itu, dengan tragedi yaitu ya G30S, dan ibaratnya di sana dulu itu tempat dibantainya pengikut-pengikutnya gitu. Nah, bapak itu mulai bercerita, dia tadi sebenarnya sudah berniat mau pulang karena dagangannya hampir habis, tinggal beberapa saja. Tapi waktu dia melewati jalan sepi itu di bawah pohon beringin itu, dia seperti mendengar suara kayak anak ayam gitu ya. Cip 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 cip. Ya, ibaratnya kalau saya jam 9 malam ada anak ayam keluar, ya mending pikiran saya sudah macem-macem. Tapi beliau waktu itu masih malah mencari, ini anak ayam yang memang ditinggal induknya atau bagaimana. Karena biasanya kalau anak ayam yang ditinggal induknya, dia kalau sendirian mungkin ya dia berdiam di tempat itu, dia tidak akan keluar ya. Tapi waktu itu dia keluar, cit 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 cit. Kemudian dia memang perasaannya sudah tidak enak. Wah, saya sudah merasa tidak enak. Kenapa ini ada anak ayam di tengah malam seperti ini, kemudian keluar dan tahu-tahu sudah ada di depan saya, katanya begitu. Akhirnya dia sengaja menjauh. Ya mungkin firasat tidak enak itu membuat dia terus pergi, berjalan menjauhi area itu, terutama di bawahnya pohon beringin tadi ya. Tapi anak ayam itu mengikuti dia terus, berjalan mengikuti dia, cit 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 cit. Dan mau tidak mau bapak ini penasaran. Akhirnya karena ada rasa semacam mungkin kasihan atau juga mungkin rezeki atau apa, akhirnya diambillah anak ayam itu tadi. Jadi ditaruh di bagian pikulannya yang di sampingnya yang kebetulan tidak ada kompor.
kalau memang anak ayam ini mungkin rezeki ingin ikut saya, ya sudah saya bawa, katanya begitu. Akhirnya anak ayam itu ditaruh di pikulannya dan dia melanjutkan perjalanan. Karena dagangannya sisa sedikit, dia inginnya pulang sambil melewati kampung saya. Belum jauh dari area itu, dia merasa pikulannya itu kok semakin berat ya. Ini tumben kok semakin berat. Tadi ringan, ini kok berat. Seperti ada yang bukan membebani dia, tapi ada yang seperti tali-tali yang ikut menjerat di pikulannya. Dia berhenti, menoleh bawah, tidak ada apa-apa. Kemudian dia nyalakan lampu petromaknya yang ditaruh di depan itu, ditaruh di bawah pikulan. Tidak ada tali, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali. Dia taruh lagi, lanjut jalan. Semakin berat, semakin berat. Dia semakin penasaran. Ini apa yang memegangi pikulan ini? Sepertinya kok berat banget, ada tali yang mengikat gitu, terikat. Apakah ini? Dia sempat penasaran. Jangan-jangan ini tersangkut akar beringin yang di atas. Lampunya petromaknya dikelilingkan lagi, tidak ada apa-apa. Akhirnya dia nekat saja. Jalan terus sambil berdoa. Pikulannya makin berat, makin berat, makin berat. Samar-samar dia itu mendengar seperti suara anak kecil itu yang gembira gitu. Jadi kalau orang Jawa Timur itu katanya begini, enak enco, enak enco. Jadi enak asik, enak asik. Jadi dia mulai, ini suara siapa? Pikulannya makin berat di satu sisi tadi, bukan di bagian kompornya. Jadi dia itu hampir jatuh. Kalau terperosok ke depan gini, baru dia taruh pikulannya. Berhenti suara itu, tidak ada lagi. Lampunya dia angkat lagi, ngecek ke kiri ke kanan sekeliling, semua gelap, tidak ada orang lain di sana. Pohon beringin juga sudah beberapa meter di belakangnya. Dia pikul lagi, makin berat, suaranya juga terdengar lagi kalau dia berjalan. Enak, enco, enak. Dia pun penasaran. Suara ayam yang tadi cuit-cuit tidak ada. Kenapa ganti suara orang? Akhirnya dia dengan berani mau mengecek di area tempat dia naruh ayam tadi. Dengan berdoa, mungkin membaca doa seadanya, dia buka pintunya dan tiba-tiba anak ayam tadi itu, anak ayam putih kuning kecil itu meloncat keluar dan dia terkejut. Kemudian anak ayam yang tadinya kecil tiba-tiba tertawa, membesar dan berbentuk seperti pocong. Dia tertawa dan tubuhnya bergoyang-goyang di depannya Pak penjual itu tadi. Kaget, hampir jatuh pingsan. Dengan cepat dia berdoa sebisanya, kakinya berusaha digerakkan, diambilnya pikulan itu. Pikulannya langsung terasa ringan dan sambil berlari, dia tidak tengok lagi kanan kiri. Berlari keluar dari area tempat dia menemukan ayam tadi. Akhirnya itulah yang membuat dia penasaran. Jadi ketika tadi saya dan tante saya memanggil, itu dia tidak mau menoleh karena kejadian itu barusan saja. Dan memang dari kampung tempat dia kejadian itu dengan kampung saya kampung pertamanya. Jadi makanya ketika saya panggil, dia hampir tidak mau menoleh. Dan dengan tegang dia bercerita itu kepada saya dan tante saya. Ya, jadi sesuatu yang mungkin pengalaman luar biasa bagi dia. Dan entah setelah kejadian itu, hari berikutnya saya masih ketemu beliau. Tapi mungkin setelah seminggu dan setelahnya, infonya beliau sudah tidak terlihat lagi. Bahkan saya tanya teman-teman sekolah di kampung sebelah, menanyakan apakah bapak ini masih jualan, infonya sudah tidak jualan ya. Saya
berpositive thinking, moga-moga beliau sudah punya pekerjaan lain, mungkin karena kejadian itu dia takut dan akhirnya berdagang usaha lain ya, semoga saja begitu. Berarti para penjual pada zaman dulu, terutama penjual malam, kan dulu kan banyak penjual Ya. malam itu kan ya. Biasanya makanan itu sangat beresiko sekali. Ya apa ya, penjual zaman dulu profesi yang sangat beresiko itu adalah ya penjual makanan di malam hari, penjual sate, penjual soto, pedagang mie, pedagang ya ini tadi termasuk kue putu ini tadi. Iya, karena kan kalau dulu kan nggak ada lampu. Kalau zaman sekarang kan di samping sudah terang. Kalau Ya. sekarang tinggal pesan aja, makanan sudah datang ke Ya, tempat kita. ya betul. Tapi kalau dulu kalau kita nggak nyamperin pedagang, ya pedagangnya yang nyamperin kita. Ah iya, ya Dan sama-sama berisiko sebenarnya. sama-sama beresiko. Jadi mungkin nanti kapan-kapan kalau mungkin kita bercerita ya, ada kisah lain lagi ketika kita malam-malam kelaparan harus membeli makanan di tempat yang jauh dan ada cerita misteri di situ. Lain kali kita kisahkan di fragmen yang lain mungkin ya. Oke, sobat pemburu kisah, masih banyak lagi kisah-kisah yang menakutkan, baik itu kisah pribadi maupun kisah orang lain. Atau mungkin bahkan teman-teman yang lagi mantau di sini ya, kalau misalkan punya kisah yang menarik atau serem, bisa dikisahkan, boleh kontak kita di sini ya. Di deskripsi nanti kita kasih link di deskripsi. Oke, mungkin kita akhiri saja ya siaran kita kali ini. Tapi jangan lupa teman-teman, matikan HP-nya sebelum tidur. Kalau siaran ini masih saja menyala padahal sudah dimatikan, berarti bukan dari kita. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Bye-bye. Bye.